Saya bilang sama Cecilia ketika Apple keluar ya, Apple berapa? Apple 4, saya bilang sama Sese, janji ya kita beli ini tidak ada handphone di meja makan. So 15 tahun kita hidupin. But 13 tahun saya nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Until 2 tahun yang lalu saya ketemu buku Jonathan Haidt yang berjudul Anxious Generation. Beliau itu researcher, dari tahun 2010 dia udah research kenapa generasi semakin hancur, depres, semakin banyak yang bunuh diri, semakin anxious. Hanya dia satu orang di seluruh dunia yang research. Banyak orang nggak peduli. Mereka bilang itu mungkin karena faktor ekonomi, faktor penyakit, faktor luar-luar. Tapi dia terus lakukan research dan researchnya naik terus bahwa generasi Z di seluruh dunia itu mengalami anxious dan depressed luar biasa. Saya yakin kalian semua tahu. Kalian diam semua tapi saya yakin tahu. Di Indonesia kok nggak ada datanya? Siapa bilang? Bulan lalu 2 anak bunuh diri. 1 bom di Kelapa Gading SMP, 1 dari Pahwa, entah didorong entah dia lompat sendiri. Itu semua bully, sosmed, video game dan sebagainya. Jadi kita hari ini ekspektasi saya sendiri adalah Pak Desriko memberikan izin ke saya untuk memberikan kalian masukan untuk tahu bahayanya gadget. Tapi saya bilang, saya biasanya ngomong 2 jam, 2,5 jam. Gimana caranya ngomong 30 menit? Ini udah 10 menit nih. Saya nggak tahu. So saya akan jadi kayak seperti kereta api. Kita mulai ya, screen. Ini ketika anak sebelum 1 tahun cranky, anggaplah 7 bulan dikasih gadget. Good idea or not? Semua yang di sini pasti sepakat bahwa ini jawabannya tidak baik. Tapi kenapa kita semua kasih? Otak anak kita itu adalah seperti kertas putih. Dia baik sekali. Ketika kita kasih screen dalam waktu 1 detik, semua susunan otaknya berubah. Kalau nggak percaya, baby yang umur berapapun kasih screen, habis itu 5 menit kemudian coba suruh mamanya sama screen datang di ruangan dia, lihat dia bareng-bareng. Screen sama mamanya, tebak babynya akan lihat kemana? So good, so good. I'm sorry, so true. Screen. Jadi kalau mau ciptakan anak kita jadi monster sedetik, keluarin aja screen ke dia, langsung jadi. Karena brainnya itu selalu cari dopamin, selalu cari was-was. Dia pengen tahu apa itu. Dia akan input, cari terus. Makanya anak-anak SD, anak-anak TK umur 1, 2, 3, 4 ketika kita ngajak ngomong berdua, ngomong kasih instruksi, matanya susah untuk fokus karena kebiasaan screen. Otaknya itu udah kebiasaan cari sesuatu, trigger. Dari University of Michigan, ini saya kasih kalian 5 detik untuk lihat. Baca sekilas saja, jangan dibaca semuanya karena multitasking itu buruk. Kalau nggak mau baca, saya sarankan nggak usah baca, dengar saja saya, lihat aja gambarnya. Saya kasih 5 detik. Development delays ketika umur 1 dikasih screen, umur 2 dan 4 kena dampaknya. Umur 2 dia akan delays di sini. Umur 4 ke sini. Saya sama Cecilia waktu JPCC, baby kita belum 1 tahun, saya janji nggak akan kasih screen. Tapi 2 bulan kemudian ketika susah, ketika dia mulai cranky, saya kasih screen. Alhasil not good. Kenapa? Karena anak yang dikasih screen, efeknya itu adalah coping skillnya turun. Anak yang tidak pernah cranky dikasih screen aneh, justru cranky-nya keluar semua. Kita mikir ya supaya shooting itu supaya dia adem. Justru ini benar, tapi screen justru salah. Kebalikannya yang terjadi. The remedy-nya gampang. Saya ngomong ini habis itu kita pulang. 1, sita aja. 3 minggu nggak dikasih, 3 bulan nggak dikasih, 3 tahun nggak dikasih. Kalian semua ketawa, segampang itu. Di mana ada orang sakau, orang alkoholik, ketika dia mau bertobat dikasih, oh ya sudah, kamu simpan dulu deh berapa botol dulu, 12 botol. Sekarang simpan aja 5 botol. Kamu minumnya sehari 1 botol dulu ya, nggak ada. Orang yang judi, ngerokok atau sakau, narkotik, oke lah, kamu 1 minggu sekali makanlah 5 mg pelan-pelan, nggak ada. Sama addiction, otak anak ketika addiction itu sama seperti fentanyl ya. Dok?
Fentanyl, thank you. Itu 30 kali lebih powerful dari narkotik. Kalau screen dibandingkan dengan narkoba, dibandingkan dengan narkotik, salah total. Screen research sebanding dengan fentanyl yang efeknya 30 kali lebih parah dari narkoba. Nah itu kan sakaunya 30 kali. Kalau kalian rasa sehari kasih sekali, sehari kasih 1 jam. Kalau dia bagus ujiannya kasih 2 jam atau seminggu 3 jam. Itu semua myth. Saya nggak bisa bahas sekarang. Saya cuma punya waktu 20 menit, 25 menit. Saya akan cepat. Tapi nanti kalian bisa diskusi dengan saya, nanya-nanya dengan Sese. Kita juga bisa bikin WhatsApp group kalau mau dengan seizin Pak Desriko. Bisa nanya, karena saya punya tujuan, saya pengen bikin 100.000 parents di Indonesia dalam 2026, 2027, who knows, yang udah mulai gerakan ini. Di seluruh dunia sudah ada jutaan parents seperti kalian yang sudah tanda tangan anaknya tidak akan dikasih sosmed sebelum umur 16. Jutaan. Thank you so much. Saya belum pernah dengar tepuk tangan dari kalian. Maksudnya dari ketika saya ngomong gini kalian tepuk tangan. Saya belum pernah. Di Australia 30 Desember ini keluarin hukum bahwa semua anak di bawah 16 tidak boleh ada sosial media. Minggu lalu Malaysia ikut. Semua anak di Malaysia di bawah 16 tahun tidak boleh ada sosial media. Prabowo Maret kemarin udah keluarin rule tunas, semua anak kita di bawah 16 tahun boleh enggak boleh sosial media, tapi harus pakai izin orang tua. You know the difference? Beda banget kan. Di Indonesia you nggak boleh pakai sosial media, tapi kalau mak you kasih ya udah sign up aja. Jadi kita masih akan terus berkembang. Tadi pagi saya ke sekolah Montessori, pemiliknya bilang Indonesia akan agak susah. Saya pesimis. Saya juga pesimis. Indonesia itu ikut-ikutan. Orang luar negeri pakai edtech, kita ngikut. Seluruh dunia SMA, SMP, SD, TK pakai edtech, Chromebook one on one. Sekolah paling mahal di Indonesia JIS. Saya bulan lalu ke sana. Juga sama, satu kelas 16 orang, anak SMA-nya semua Chromebook, semua lihat Chromebook, guru sama anak tatap mukanya dikit. Jadi bukan hanya sekolah termahal di Indonesia JIS, sekolah di mana-mana pun di Indonesia ngikut-ngikut. Nah, kita pun akan ngikut, trennya akan ngikut naik, tapi lambat. Makanya saya senang Pak Desriko kasih waktu, semoga kita bisa jadi penggerak. Ya, itu saya, karena saya jadi ambasadornya Screen Strong. Jadi Remedy, kalian catat, baca buku Victoria Dunkley. Beliau itu adalah kayak psikiater untuk layanin keluarga. Dia udah layanin 500 sampai 1000 keluarga 15 tahun ini. Satu saja, Sita. Hanya satu. Dan nanti bukunya akan keluar lagi tahun depan, direvisi, udah 10 tahun, dia akan ada muncul ratusan keluarga yang kasih testimoni bahwa berhasil. Di buku ini ada tulis, 3 hari setelah kalian sita, sakaunya gimana, ngamuknya gimana, pengen tonjok kalian gimana, dia tulis 2 minggu setelah gimana. Tapi setelah itu saya baca lagi, benefitnya indah banget. Ada 30-40 benefit setelah 3 hari, setelah 3 minggu, setelah 3 bulan, setelah 3 tahun, benefitnya beautiful. Jadi di sini saya nggak bilang bahwa sita semua artinya sampai selamanya, enggak. Kita lagi ngomongin sampai 16 tahun. Kalau kalian bisa naikin sampai 18 tahun lebih baik. Istri saya bilang sebelum 20. Sesudah 20 ya. Sesudah 20 baru dikasih. Di Bukit Sion sekolahnya di Puri ya, di Puri SMP-nya sudah phone free school, SMP-nya nggak boleh bawa. Dan saya dengar Kairos SD, SMP, SMA tidak ada HP di sana. So very good. Leonard Sachs, saya nggak tahu bacanya Sachs apa. Sachs ini dia juga bilang sita. Dia ini satu buku ini khusus ngomongin tentang parent yang kayak helikopter parenting, strawberry parenting yang lemah-lemah. Di sini dia kuat, dia teguh. Nah ini anak sebelum 1 tahun. Ini beneran ya, kisah-kisah ini walaupun seperti kartun ya. Jadi sebelum 1 tahun ganti diaper, stres, dikasih Mutant Ninja Turtle. Si ininya, penulis buku ini nanya, itu kan ada mutilation, ada yang sadis-sadis, dikasih. Mamanya jawabnya gini, semua teman saya gitu kok. Dia bilang, ya jangan sama seperti mereka. Jangan, kalian juga jangan. Di ayat Alkitab, jangan seperti dunia ini. Saya teringat di Kejadian 14 ketika Abraham, Lot ditangkap oleh Kedorlaomer, 4 raja-raja dari Mesopotamia. Langsung apa yang dilakukan Abraham? Dikejar. Dia panggil 318 tentaranya yang dia
dari kecil dia latih, langsung pergi kejar Kedorlaumer supaya untuk selamatkan Lot dan keluarganya. Masa anak kita yang di rumah sendiri kita nggak mau selamatin, kita dihancurin luar biasa oleh gadget, screen dan sebagainya. Masa kita diam aja? Ini yang kalian lihat apa? Satu orang silakan jawab, apa yang kalian lihat di sini? Sebelah kiri ini tanpa screen ya, so happy. Jadi orang ketika sibuk, alasan sibuk, parents itu alasannya sibuk dan banyak waktu buat anak, dia nggak ngerti, akhirnya dikasih ini supaya putrinya bisa temenan sama teman-teman. Kasih ini supaya anaknya bisa main game online dengan teman-teman. Tapi kebalikannya yang terjadi, ketika ini dikasih, justru mereka punya sosial hancur, ambruk. Jadi di keluarga kita, saya anak putra saya Benaya sekarang tidak ada sosmed, tidak ada gadget, tidak ada game game di video game, dan kami juga nggak streaming Netflix, Apple TV, Disney, kami nggak streaming. Jadi kami jaga, usahain seperti ini. So for 15 years I fight with this. Tapi 13 tahun saya nggak tahu gimana. 2 tahun ini I all out. Setiap kali saya datang saya nanya, boleh nggak all out ngomongnya? Pak Desriko bilang boleh. Nah ini anxious depression. Kalian boleh lihat 5 detik. Kalau kalian lihat ya, kalau gitu keluarga Edi Winoto akan jadi freak ya, nggak ketinggalan IT dan sebagainya. Sebaliknya, saya itu adalah early adopter. Sebelum Indonesia ada Chromebook, saya ambil duluan. Saya tanya di Glodok, kok belum ada Chromebook? Pemerintah belum kasih. Itu 2017 kalau nggak salah. Akhirnya saya beli 2 Chromebook, ambil dari luar, Amerika dan Australia, kasih putra saya dan putri saya kedua. Alkisah saya kasih mereka anak pertama 5 apps untuk belajar baca, Inggris, mate dan sebagainya. Anak kedua saya kasih 3 apps. Anak ketiga karena beda 4 tahun saya nggak kasih apps karena waktu itu cuma ada Chromebook. Alhasil si adiknya kokonya bacanya di umur 4, habis itu yang kedua bacanya di umur 3,5, adiknya bacanya di umur 3. Jadi EdTech itu adalah myths. EdTech itu bukan nggak ada fungsinya. EdTech itu menghancurkan. Semua app gamifikasi untuk pembelajaran itu menghancurkan. Researchnya udah keluar. Norwegia udah ambil posisi, mereka tobat. Mereka udah mulai EdTech masukin 15 tahun lalu, tapi 2 tahun terakhir Norwegia, Finlandia itu sudah, Swedia, mereka udah keluar dari EdTech. Mereka udah sadar. Ini semua percobaan, tapi seluruh dunia ikut. Nah mereka udah keluar dari EdTech, nggak mau lagi. Hasilnya ini. Ini untuk putri. High anxiety dan depression dari 2011 36% naik ke 57%, depressionnya naik 145%. Kalau yang bagian ini putra persistently sad atau hopeless, ada yang pernah rasain nggak? Saya pernah, saya ingat ya 15 tahun lalu belum ketemu Sese, saya main Facebook 1 hari 7 jam. 500 teman, setiap hari saya ratusan ngomong sama mereka. Saya kira saya orang yang sangat sosialis. Ketika itu dapat apa? Dapat anxiousnya. Dunia ini mengecil kayak black hole. Saya nggak bisa merasakan Tuhan lagi. Even besok mau apapun saya udah nggak ada harapan lagi. Itu saya alamin 3 hari. Baru 2 minggu ini saya sadar because of that. Dan mereka punya anxious naik terus. Tren ini orang bilang karena pandemi, tapi enggak. Dari 2012 Apple mulai keluar ya, yang ada smartphone Apple. 2007 Apple pertama, 2012 mulai ada kamera di depan, Instagram, semuanya naik di sini, udah depresi naik terus. Nah ini kenapa turun? Karena sekarang trennya di dunia itu adalah yang sebelah kiri tadi. Nanti 2 tahun lagi kalian akan lihat anak keluarga yang enggak main HP itu yang keren. Anak yang aneh nanti yang kemana-mana pegang HP, papanya pegang HP, mamanya pegang HP. Trennya akan seperti itu nantinya. Saya kasih waktu 5 detik, apa yang kalian lihat? 5 menit lagi boleh nanya. Boleh Q&A bentar. Satu hal apa yang kalian lihat?
Apa yang nangkap di kalian? Bapak lihat apa? Nggak ada benar salah, lihat aja. Durasi sosial medianya lebih lama. Jadi ini baseline dopamin. Ketika kalian putri main sosmed atau putra main game, dia dopaminnya di hit di level 2. Anggaplah hari ini main sejam, hit level 2. Besoknya turun. Kalian kasih sehari atau 3 hari sekali main. Ketika level dopaminnya enggak turun, dia enggak akan cepat turun ke base karena ini unnatural. Dopamin yang didapat unnatural. Dopamin itu apa? Ketika Tuhan kasih kita dopamin supaya kita survive. Tikus yang dopaminnya diangkat, kasih keju 10 cm di depan dia enggak akan mau makan sampai akhirnya mati. So dopamin is good. Tapi ini semua dopamin yang tidak natural. Jadi ketika anak kita main 1 jam, dia senang, happy, kelihatan kan senang, happy. Tapi setelah selesai dia akan anxious dan base-nya di level 2 dia turun lambat 1, tiba-tiba besok main lagi. Ketika besok main lagi 1 jam, dia baru hit yang 1, dia selalu kita selalu cenderung untuk melewati level itu. Itu namanya craving. Kita selalu seperti itu. Kayak kita nonton film, tiba-tiba kita pengen yang lebih pengen lebih seru, itu dopamin. Nah, akhirnya naik lagi ke 3, naik lagi ke 4. Dia belum sampai ke dasar, kita kasih 1 jam dia cuma sampai 3, dia nggak akan puas. Akhirnya kenapa? Makanya saya kecanduan. PS3 sampai 7 jam sehari. Tadi Facebook sampai 7 jam sehari. Akhirnya saya kecanduan. Ya, makanya Bapak tadi bilang bahwa anak yang main ini nggak mungkin mereka bisa 5 menit. Oh, sudahlah. Naik lagi. Ini yang paling penting. Ininya hancur, yaitu tidur. Menurut Bapak Ibu, berapa jam anak kita yang tadi ya, SD, TK, 1 hari harus tidur berapa jam? So true, 10 jam. 9 jam ke atas, 10 jam, so true. Even kita 8 jam 9 jam. Kalau kekurangan tidur dari sisi dokter, itu kadar alkohol di badan kita itu kayak 0,10% atau gimana, pokoknya 0,010 atau gimana. Tapi kalau orang yang drinking itu 0,8. Jadi saya lupa perbandingannya. Intinya kalau kalian ngantuk sama kalian mabuk, lebih bahaya ngantuk dan nyetir. Itu aja lebih bahaya. Bagaimana caranya anak kita yang kalau main ini semua dan tidurnya kurang dari 8 jam. Hasil besoknya waktu sekolah bisa tebak ya. Dia cranky, gampang marah dan susah nyerap pelajarannya. Jadi bahayanya sosmed, kenapa sih bisa anxious? Karena ketika mereka lihat teman-temannya lagi mengalami sukacita, jarang ya, bisa sih, kita bisa dengan bantuan Roh Kudus kita jangan envy, kita thank you Tuhan, teman saya bisa main dan texting aja ke mereka bertiga, saya happy loh kalian bertiga bisa jalan liburan. Itu bisa terjadi, tapi tetap ada di sisi manusia, kita bisa ada envy dan tiba-tiba anxious. Kenapa ya saya di rumah, kenapa papa mama nggak temenin saya? Ini teman-teman saya pada jalan-jalan, akhirnya anxious keluar. Itu baru 1 postingan, bayangin 1 jam dia lihat lain lagi. Garit ya, ngerti ya? Jangankan anak-anak, saya sendiri ketika lihat postingan, saya nggak main sosmed, tapi tiba-tiba kebuka, ada perusahaan lain yang buat game, mereka rajin ke sekolah, rajin ke corporate, ajarin buat game dari Malang, tiba-tiba keluar loh envy-nya. Aduh, envy. Jadi kita aja bisa, apalagi anak-anak. Research bilang kalau dari anak-anak sampai mahasiswa di sekolahnya nggak dikasih HP, mereka akan lebih happy, mental health-nya itu akan naik dan mereka belajarnya lebih baik. Di dunia kerja, kalau ini untuk kerja ya, saya nggak bilang bahwa screen gadget nggak boleh. Kalau untuk kerja yes, oke. Dan ini mereka punya happiness, well-being-nya juga naik. Karena kalau mereka fokus kerja, bukan main sosmed di kantor. Jangan panjang 6. Saya tutup dulu. Ada Q&A nggak? 1 atau 2 pertanyaan. Pak Desriko akan kasih mic-nya. Nah,
Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya ada ponakan yang benar-benar edik juga sama gadget, dan itu sulit sekali untuk misalnya kalau disita atau apa dia langsung cranky-nya luar biasa. Nah itu memang anak itu juga memang di luar daripada yang lain, keterbatasan mungkin pada saat itu ada lahir prematur atau apa, jadi delay-nya semua, delay speech segala macam. Nah itu salah, jadi menanganinya bingung juga itu Pak. Nah kira-kira dari Bapak, selain pendekatannya, selain sita, karena dia kan untuk komunikasinya kurang ya Pak, nah itu gimana ya Pak? Thank you. Baik, ada dua hal. Pertama, cari bantuan. Ajak ketika sita, ajak keluarga lain atau keluarga kakek nenek. Mereka semua harus sepakat. Pertama keluarga papa mama dulu, terus uncle, paman, kakek nenek atau tetangga yang dia kenal. Itu pertama, cari bantuan. Jangan sita hanya berdua. Nanti dia cukup powerful untuk marah sama papa mamanya. Cari misalnya guru yang dia hormatin, cari. Itu pertama, cari bantuan. Yang kedua adalah cari solusi pengganti. Biasanya seperti itu karena papa mamanya nggak tahu apa yang harus diberi ketika itu diangkat. Contoh ya, kasih dia main piano, kasih dia main gitar, kasih dia main board game. Papa mamanya harus punya kekuatan untuk bacain buku misalnya 15 menit sehari. Itu saja dua. Tapi oke. Apalagi yang sudah seperti itu udah edik dan sudah kasusnya udah sangat dalam. Victoria Dunkley bilang sudah pasti harus disita. Nah baru 3 minggu keluarganya akan jadi kayak neraka. 3 minggu ya beneran, tapi percaya dia akan sembuh. Umurnya berapa? Akan cepat. Victoria Dunkley bilang akan cepat. Dibandingkan kalau nanti tunggu lagi sampai remaja, dia udah lebih ngerti lagi, lebih susah lagi. Satu pertanyaan lagi. Aku mau oke, kita ngomong screen itu kan baru ya, maksudnya untuk gadget itu kan baru, tapi actually dari zaman kita itu kan Super Nintendo itu kan sudah dari zaman kita gitu loh. Maksudnya kita pun pernah mengalami yang namanya main game. Oke deh, kalau nggak punya game, kita punya TV loh yang sudah ditemukan berapa lama yang lalu sebelum gadget gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya screen, tapi anak menemukan addicted yang lain, menurut saya sama aja. Addicted yang lain contohnya? Nah, kayak saya. Oke, dulu waktu zaman saya nggak main game, mungkin enggak. Tapi baca komik itu bisa seharian. Dan menurut saya, kalau sekarang mungkin impactnya adalah ngerusak mata ya untuk screen. Tapi dari segi addicted, buat saya kayak sama aja ya. Oke, jadi TV sama komik itu adalah addiction yang pasif. Dia nggak bisa efek di TV ketika kita nonton film yang violent, dia nggak bisa ngomong sama kamu dan mempengaruhi kamu. Ketika baca komik, Conan misalnya ya, semakin saya baca akhirnya saya tobat. Karena kok semakin deep ya, pembunuhannya semakin sadis, mutilationnya semakin sadis. Saya baca 3, 4, 5 tahun akhirnya saya stop. Itu sekarang saya nggak berani kasih anak saya lagi. Nah itu namanya pasif. Di sana addiction yang pasif. Tapi yang sekarang punya pornografi, game online itu beda sama kita. Dulu kita main Mario. Oke, jadi maksudnya kalau sekarang itu Bapak itu memutuskan itu screennya dalam maksudnya cuma just handphone gitu? No, semuanya. Kecuali yang pasif. Including books. Termasuk apa? Termasuk buku. Buku bukan screen. Gadget itu termasuk handphone, tablet. Jadi actually berarti iPad. Kalau dia baca komik sampai seharian juga it's okay. Oh, enggak. Iya. Enggak oke. Itu yang saya maksud. Maksudnya gini, kita kan Iya. daily activity anak itu kan tetap harus ada. Iya. Maksud gini, kita ini kan sebagai orang tua kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 hours. Betul, ada waktu kita bekerja. Sedangkan anak butuh activity dong. Kalau misalkan Bapak bilang ya nggak boleh ini, saya setuju gitu. Tapi activity penggantinya kan kita harus ada. Yang kalau Bapak harapin kita untuk temenin dia kan,
Kita kan nggak bisa dong Nggak bisa. gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan sih Saya sebenarnya. udah ngerti. Jadi ini side screen, tapi bisa aja anak kita edit di tempat yang lain, misalnya baca komik dan sebagainya. Jadi pertanyaan ibu adalah apa penggantinya? Ada dua hal. Satu, anak dari TK, SD, SMP pun oke. Satu keluarga harus jalanin jadwal yang terus-terusan sama. Usahain seperti itu. Contoh ya, saya sama istri 9.30 sampai 11.30 ajak anak-anak berolahraga. Ada 7 cabang: basket, berenang, pingpong, badminton, lari, gym, climbing. 7. Setiap hari lakukan hal yang sama karena kami homeschooling. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang beres-beres rumah, jam 12 mereka udah mulai kerja homeschooling dengan saya jam 1 sampai jam 3. Setelah itu mereka beres-beres 3.30 mereka harus turun lagi sampai 5.30. Mereka harus main sama teman-temannya tanpa kami. Jadi Sky-nya banyak, satu hari 4 jam. Pulang, mandi, makan, beres-beres semua, cuci piring, sapu, pel, anak-anak ya, anak-anak kita. Setelah itu jam 7.30 sudah masuk worksheet sampai 8.30 sampai jam 9. Nah, anak-anak jam 9 minta cuddling, mereka rebutan untuk baca buku untuk mamanya sampai mamanya kelimpungan. Anak kedua saya udah minta sama saya untuk homeschooling anak ketiga, boleh nggak saya? So selama 11 bulan anak kedua saya homeschooling ke anak ketiga. Nanti kalian akan lihat betapa mereka sudah dikumpulin ya 3 tahun, selama 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun bermain board game dengan kita. Mereka udah ngajarin ribuan murid SD, SMP, SMA, kepala sekolah, pemilik sekolah belajar board game. Dan mereka punya critical thinkingnya udah kalahin saya. Anak kedua Bu, baca bukunya udah kalahin saya. Saya baca buku 1 bulan bisa 2. 1, 2. Anak saya, si Audrey, 1 minggu bisa 2. Itu adalah kita punya rule, kita punya anaknya pengennya apa, itu ditata jadwalnya. Itu pertama. Kedua, diisi dengan apa. Tadi ibu geleng-geleng kepala, anak pulang sekolah jam 2, jam 3, dikasih les. Karena untuk mengisi supaya waktunya ngapain nih dia di rumah. Kalau nggak di rumah baca komik, main game, sosmed. Ya udah, kasih lagi les. Nanti malam PR ujian. Jadi anak bayangin ya, dia nggak stres kah? 1 hari Senin sampai Jumat semuanya isi dengan belajar, nggak ada waktu main. Nah, tugas kita lah cari buku-buku bagus, tapi jangan sampai edit seperti tadi komiknya. Pasti ibu bisa cari komik-komik yang bermanfaat. Carilah ajak sama dia suka apa, gitar, kasih main, beliin. Jadi di rumah bisa main. Jadi jaga supaya waktunya itu sehari pertama harus stabil Senin sampai Jumat. Kedua, itu aktivitasnya itu enhance semua dia punya itu. Jadi saya nggak bisa kasih solusi di sana Bu. Ibu sama suami dan anak harus cari tahu sendiri, susun jadwalnya. Ada pertanyaan lanjutannya? Soal gadget sama sekali tidak boleh. Bagaimana kalau saat mau akses gadget harus saya temenin, dan konten yang diakses tuh hanya misalnya how to create something. Jadi misalnya origami atau belajar masak, new recipe gitu, atau sesuatu yang memang dia suka. Notes, misalnya cari main musik, dia mau cover lagu, udah ada orang yang kasih tutorial. Jadi segala sesuatu konten yang dilihat sama dia ini kita tahu dan kita pantau gitu. Kalau seperti itu boleh gak? Boleh. Jadi siapa ini ya? Dr. Leonard itu sendiri dia main sama putrinya game, tapi ditemenin. Misalnya seminggu sekali setengah jam. Tapi aneh, putrinya bilang bosan Pak. Harus cari kegiatan lain. Nanti anakmu juga akan sama. Dia nggak akan tertegun dengan gadget karena dia tahu mamanya peduli sama dia dan mau temenin di bagian-bagian yang edukatif tadi. But kalau bisa, tetap bisa saja minta sama guru pianonya, ada nggak yang partitur. Itu one day ya, not now ya, partitur. Jadi dia nggak
nggak tergantung pada yang tadi. Dan origami bisa aja beli buku di Kinokuniya. Anak saya si Audrey ya pinjam sama guru sekolah minggunya buku origami setebal ini. Jadi dia bisa belajar dari sana. Jadi ketika kamu nggak ada, agak aman karena dia hanya lihat buku itu. Kalau kamu nggak ada, tiba-tiba ya sudah kamu cari sendiri. Nanti dia cari sendiri, takutnya dia stumble ke arah-arah yang we don't know. Nah tentang sosmed, TikTok juga ya, algoritma, bukan di Indonesia. Indonesia diblok, tapi kalau Indonesia anak kita buka VPN, saya lanjut ya. Udah jarum panjang 8? Oke. Saya bilang sama, saya ngomong dimanapun ya, di SPH Karawaci tadi pagi ngomong 2 jam, tapi sampai 2,5 jam. Saya bilang sama Pak Desriko, bagian board game-nya nanti saja, tapi Pak Desriko bilang penting board game, saya setuju. Karena saya sendiri sama istri, sama anak 10.000 kami menginvestasi main board game, belajar board game, itu salah satu solusi. Nanti anak ibu ketika nggak ada kita, dia bisa main board game sendiri. Jangan sendirilah, maksudnya ajak tetangga, main sama mbaknya, sama parents, sama grandparents-nya, suruh dia yang ngajar. Nanti akan terbentuk kok. Saya punya list kalau ibu mau, ada 100 aktivitas yang anak kita bisa mainkan. Ya nanti datang aja mendekat ke saya bisa ada kasih. So good ya, the question ya, very good, thank you so much. Jadi kita tahu empty kalori kalau kita hubungan dengan orang lewat sosmed, seperti kita makan junk food, very empty. Ada satu lagi yaitu disrespect culture, bahwa karena anak kita udah terlanjur dengan sosmed, karena dia copy orang-orang jahat di sekeliling sosmednya, walaupun main Roblox, main Minecraft, orang-orang luar kan ngomongnya berantakan, dia bisa langsung terpapar. Dan aneh ya, Tuhan kenapa ciptain gampang banget dia kopi dosa, itu saya bingung. Dari bayi nggak diajarin bisa lying, sama udah gede dia bisa kopi dan rebel kepada orang tuanya. 15 tahun yang lalu generasi kita mau pengen papa mama kita bangga, kita belajar dengan baik, kuliah dan dapat IP 3,5 dan 8, kita pengen banget. Anak sekarang aneh, kalau rajin belajar dibilang aneh, tapi kalau yang aneh-aneh dibilang normal. Inilah saya baru tahu ada di dunia yang namanya normofobia. Mereka bilang LGBTQ itu adalah normal. Orang gereja yang kayak saya reform, yang kayak kuno gitu, itu justru aneh. Itu normofobia. Nah, kita saatnya sekarang, kalian kenapa ada di sini dan minta saya go on? Saya titip pesan. Ini semua dunia sekarang. Kita bawa ke sini. Saya bilang setan itu bunuh manusia itu paling banyak lewat makanan. 20 tahun lalu saya ngomong gitu, 10 tahun lalu saya ngomong gitu. Bukan perang, tapi makanan. But today, Setan bunuh manusia seluruhnya paling parah dengan teknologi. Jadi ada yang tanya AI, if you are the devil, what you will do to kill or destroy human? AI-nya jawab, I will not bikin mereka parah, bikin mereka hancur. I will distract them. Dan dia kasih 7. Si AI-nya kasih 7 supaya hancurin manusia itu gimana. Tadi ibu bilang bahwa game kita itu dulu adalah seperti itu. Game sekarang bukan seperti yang main seperti dulu. Termasuk sama, kalau dulu 15 tahun lalu kita main Instagram, Facebook, nggak apa-apa. Ketika kita masuk, saya akan lihat konten postingan dari teman-teman saya. Benar ya? Misalnya saya punya 500, saya punya bapak sebagai teman. Waktu 15 tahun lalu saya main Facebook, saya akan sering besok pagi, bapak kemana. Tapi sekarang anak kita dikasih IG, TikTok, dalam waktu 2 jam itu nggak tahu postingan siapa keluar semua. Dan algoritma mereka terus belajar si TikTok dan IG. Ini kita ngomongin TikTok dulu ya. Anak cowok dalam 2 jam pornografinya keluar semua, dikasih, disuapin, dan sampai violent punya. Yang putri akan dikasih tentang anoreksia, tentang kurusin badan. Nanti kalau dia klik terus akan dikasih ad tentang minum pil. Terus menerus suicide. Itu sudah researchnya dia bilang, dia si researcher ya, dia pura-pura jadi umur 13,
Setelah itu 8 menit kemudian, ini semua yang keluar di TikToknya dia. Kalian bilang di Indonesia enggak kok. Emang enggak, itu di Amerika. Tapi Indonesia kalau anak kita pakai VPN, keluar sama seperti ini. Jadi ini semua yang keluar. TikTok bilang, jangan takut, kita hapus itu semua yang serem-serem. TikTok bilang, kami pekerjakan 40.000 human moderators untuk kerja. Yang konten-konten violent, pornografi dan sebagainya, aneh-aneh kita delete. Tapi satu hari kalau kalian tahu yang upload ke TikTok itu 34 juta konten. Kalian bagi 34 juta bagi dengan 40.000, hasilnya 850 jam. 850 video. Satu orang harus lihat. Kalau dia kerja 8 jam sehari, berarti dia harus lihat 2 video semenit. Sedangkan video itu rata-rata 43 detik. Artinya banyak yang miss. Omong-omong tentang ini, kalian bayangin. Kalian 1 jam aja kerja seperti ini, kalian udah bisa jadi psycho. Kalian sehari lihat 850 konten porno, konten bestiality, anak-anak dengan binatang, hubungan seksual dan yang serem-serem semua. Itu gimana? Ini terjadi di Venezuela, di Kenya. Jadi Sam Altman yang pemilik ChatGPT lakukan slavery modern terhadap manusia. Dia udah bilang kok, saya diriin ChatGPT, saya nggak mau tahu, saya mau jadi empire of AI. Terus air minum untuk dinginkan dia punya mesin, itu mereka ambil air minum penduduk desa. Penduduk desa miskin nggak bisa minum air minum yang bersih. Akhirnya air minum itu dipakai untuk dinginkan mereka punya mesin. Machine learningnya itu. Jadi menyeramkan. Tapi AI, kalau Nero AI untuk bantuan kalian belajar, bantuin kalian bekerja, itu pakai. Tapi jangan yang aneh-aneh. Misalnya Pak Desriko khotbah minggu itu gini, menurut kamu gimana? Itu jangan. Karena AI semua doktrin apapun dia nggak tahu yang benar yang salah. Jangan kasih companion AI atau ChatGPT ke anak kita, TK, SD, SMP. TK, SD jangan kasih. Konklusinya, ya. Ini orang dari Nigeria tahun lalu 2024 dijatuhin hukuman 17 tahun karena mereka melakukan pura-pura jadi cewek, anak putri yang cantik, dan mereka dekatin satu orang namanya Jordan Deme. Habis itu minta Jordan Deme untuk fotoin dia punya penis ketika ereksi. Si Jordan begitu bodohnya mau. Kenapa? Karena dia mikir 2 orang ini adalah putri yang cantik, sesuai karakternya, baik dan sebagainya. Kalau kalian tahu di luar sana ya, di Amerika, sexting itu sudah sangat normal. Sudah normal. Dia lakukan. Setelah itu 2 orang ini ngaku minta $1.000 sama dia. Dia bilang, saya nggak ada uang, saya cuma punya $300. Dia bilang nggak bisa $1.000. Dia nggak berani ngomong ke siapapun. Akhirnya dia bilang, Jordan bilang, saya akan bunuh diri kalau kamu nggak. Saya akan bunuh diri kalau kamu nggak mau terima $300 ini. 2 orang ini bilang, you mau bunuh diri, go ahead, I will help you as quickly as you can. Kita kira 50 tahun yang mereka dihukum, ternyata cuma 17 tahun lebih. Saya tanya, siapa yang anak-anaknya pegang handphone? Pegang smartphone? Kayaknya nggak ada ya yang handphone biasa ya, smartphone ya. Kalian berdua nggak kasih anaknya karena umur berapa anaknya? 4, nggak dikasih. Mau sampai umur berapa? Sampai apa? So good. Tapi masih kurang. Di Bukit Sion mereka udah lakukan gerakan wait until 8, wait until 7, sampai SMP 1 udah mulai kasih. Saya bilang sama Miss Alice, kalau jangan. Jonathan Haidt aja bilang wait until 16 or 16, sorry, 16. But go ahead. Bu Alice bilang gini, ya jangan muluk-muluk lah Pak Edi, SMP dulu, biarin mereka tanda tangan. Akhirnya mereka tanda tangan di dinding. Puluhan parents wait until SMP 1 like you. So good. Nah nanti ketika mereka lihat benefitnya, mereka perpanjang. Ya. Ini Jonathan Haidt. Cari bukunya. Dalam 2 tahun beliau dicari di seluruh dunia. Dia yang tadi saya bilang researchnya, dia itu masuk tidak hanya di sekolah, tapi sudah masuk ke badan-badan legislatif UK dan Amerika. Dia kerja berat 2 tahun ini. Akhirnya 2 tahun ini di seluruh dunia buku-buku seperti ini bermunculan banyak. Kita sekarang sedang normalisasi ke zaman kita lagi.
Saya nanya murid-murid saya ya ketika les ya mau jadi apa. Beberapa dari mereka gamer, mereka mau jadi influencer. Tahu nggak untuk menghasilkan uang $2,42 harus kalian punya video harus dinonton berapa orang? 100. Saya punya podcast di SPH Karawaci. Dalam waktu 3 minggu saya kerja berat. Saya kasih linknya ke semua orang, ke ribuan teman saya. Dalam waktu 3 minggu cuma 29.000. Dan mereka edit video saya itu SPH Karawaci ketika podcast itu 1 bulan editornya. Hard work 1 bulan lebih dan saya harus sharing, Pak Desriko tolong share ini share dan sebagainya. Saya nggak mencapai 100.000 view, cuma 29.000. Gimana? 2,42. Dan data menunjukkan 86% anak-anak pengen jadi influencers. So good or not itu? Kalian harus ajarin anak-anak, jangan tunggu mereka terekspos dengan teman-temannya tentang gadget ini. Mulai sekarang udah harus kasih norma yang benar itu seperti apa. Masih banyak. Saya skip. Ini pornografi. Papa harus sudah mulai lakukan ini. Ngomong sama anak. Loh, kan belum terekspos. Lakukan sekarang. Apa yang mau ngomongin? Masa ngomongin pornografi? Ngomongin sex education. Saya sama istri sudah lakukan itu dari umur 6 tahun. Putra kita 8 tahun, 10 tahun udah kita ajarin sex education. Beli bukunya, saya bisa kasih rekomendasi. Bukunya 4 set, 1 yang untuk anak umur 6, 1 umur 10, 1 SMP, 1 SMA. Kalian bisa beli bukunya 2 dulu, yang tadi umur anak-anaknya SD. Itu penting, karena anak-anak mendengar tentang sex education pertama, dia anggap itu benar. Kalau nanti dari gurunya, dari temannya, dia anggap itu benar. Nanti kita bilang itu salah. Enggak mah, itu benar. Sayang, kalian do that. Ini caranya ngomong ke pornografi ke anak gimana. Ada satu sekolah di Amerika ya, dari kepala sekolah, guru, dan teman-temannya, mereka tulis, if your kids stumble on pornography porn, ngomong sama kita. Semua konselor sekolahnya, gurunya, semua siap. Jadi itu sekolah sehat banget. Karena kalau anak kita stumble on pornografi, nggak mungkin dia ngomong sama kita. Jadi latihan dari sekarang, cari buku gimana sex education, ngajarin ke anak kita. Ini bedanya pornografi dulu sama sekarang. Dulu seperti ini. Kalau sekarang sudah filenya udah jadi new norm. Berhubungan seks pakai choking dan sebagainya, ini udah seremnya luar biasa. Itu sekarang. Jadi nggak bisa kita bilang dulu saya main game nggak apa-apa, dulu saya sosmed nggak apa-apa. Beda jauh, jauh sekali. Nah ini pornografi udah bisa didapatkan di mana saja, kapan saja bisa. Terus porn. Nah ini yang kedua, yang lebih parah dari porn. Leonard bilang kalau dia ketemu anak-anak yang porn, mama papanya suruh ketemu dia, masih gampang diomongin dan bisa untuk di detox dan sebagainya. Tapi anak-anak yang gaming susah. Ini saya skip aja. Saya skip semua. Putra seringnya kena ke sini. Termasuk saya. Saya heavy di sini, saya masuk ke sini. Jadi menurut saya 90% putra yang ke sini akan bisa masuk ke porn. Yang putri, kasihan mereka karena mereka vulnerable. Mereka ini sosial media, anxious dan sebagainya. Jaga. Saya baca buku Calvin ya, Institutio ya, setebal ini 2 kali lipat. Di bab terakhirnya ada bilang begini, kalau seorang masyarakat atau rakyat yang tidak peduli dengan pemerintahnya atau tidak support pemerintahnya, dia dianggap pengkhianat. Saya baca kalimat ini, saya bilang, kalau orang tua yang tidak peduli dengan anaknya hancur atau enggak mengusahakan untuk anaknya selamat, bagi saya, kita pengkhianat. 5 saya kasih. Pertama, untuk bapak ya, yang tadi ya, untuk keponakannya ya, no device in the bedroom. Semua device ya, termasuk TV, termasuk apapun, enggak ada. Itu pertama, lakukan, bilang sama keluarga keponakannya. Kedua, tidak ada phones, mulai dengan ini dulu kalau nggak bisa langsung ditarik. Tadi kan pertanyaannya gimana duluan ya, mulai dengan ini. Tidak boleh ngomong sama dia bye-bye, tidak boleh ada phone di meja makan, termasuk di car, di mobil. Termasuk ketika keluarga saling ngobrol, tatap matanya, cari matanya, dia butuh itu kok. Terus
No social media under 18. Ini kalian masih gampang. Susahnya nanti di mana ketika anak kalian udah SD, SMP, masuk ke sekolah, attack semua ada, teman semua bawa HP, itu udah susah. Nah, supaya nggak susah gimana? Mulai dari sekarang kalian lakukan. Ini ngomong baik-baik sama anak, kasih respect, kasih tanggung jawab, kasih support. Bahkan dari anak-anak kita SD, mereka perlu itu. Ini no video games until Jordans dan homework finish saya nggak setuju. Karena saya udah edit video game, saya lebih setuju no video game at all. Nah, makanya saya ngomong ke board game. Tuhan kasih saya vertigo 3 hari setelah saya main Tomb Raider 15 tahun lalu. Habis itu saya bilang sama Tuhan, saya stop deh. 3 hari saya vertigo. Akhirnya Tuhan kasih saya dengan istri board game 10.000 jam bermain selama 15 tahun. Hasilnya bagus sekali. Kita ngajarin selama ini 3.000 murid lebih, hasilnya bagus. Dan kita nggak hanya masuk ke sana karena visi yang dikasih Tuhan ke kita dan misi adalah family plays together. Nah, itu salah satunya Bu, gimana ada dan Bapak ada solusi anak ada waktu banyak di rumah, jangan les. Salah satu solusinya itu adalah board game. Selain buku dan tadi konten-konten yang beneran bagus untuk edukasinya kita dampingin. Ini kita 1 tahun ada 100.000 judul board game, 1.000 judul board game baru, 80%-nya trash, 80%-nya juga kekerasan, magic dan sebagainya. Saya udah janji sama Tuhan nggak sentuh itu. Saya hanya sentuh yang benar-benar temanya bagus untuk anak-anak kita. Contoh yang ini White Castle, kita bermain ke 100-200 tahun lalu di zamannya Edo atau apa, kita bikin castle untuk Jepang. Jadi tematiknya banyak sekali dan beneran bagus. Foto seperti ini saya punya 20 lebih, saya udah taruh ke Desrico. Adain seperti ini. Kita mainin bersama, seminggu sekali pasti. Oke, saya selesai Pak Desrico. Ya, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Edi ya teman-teman. Saya berharap ini hanya men-trigger. Setelah itu Bapak Ibu teman-teman bisa cari sendiri, belajar. Buat saya ini hal yang sangat krusial sekali. Kenapa? Sebelum terlambat. Buat teman-teman, kenapa saya pengen banget tahun ini kita buat, karena ada beberapa yang saya tahu belum punya anak, itu akan lebih mudah ketimbang udah terlanjur punya anak, kemudian udah dikasih, tiba-tiba harus dirampas begitu. Saya bersyukur kami berdua ketika menikah kami sudah putuskan anak tidak akan kami kasih gadget. Sampai kapan? Sampai kami tidak tahu. Tapi kami akan pantau terus perkembangannya. Kalau dilihat makin bagus nih, ya udah, buat apa saya kasih gadget? Gitu. Jadi terus memang tantangannya kalau teman-teman tinggal bareng mertua, orang tua dan lain-lain itu challenging yang lain ya. Tapi sebisa mungkin yuk kita sama-sama punya pemahaman yang sama, kita belajar. Buat teman-teman yang belum terpapar sama sekali, belum punya anak, anaknya baru oe-oe. Nah, hari ini teman-teman dengar kenapa pentingnya tanpa gadget. Saya berharap ini jadi trigger. Dan di gereja ini, kalau teman-teman yang pemberkatan di tempat ini, teman-teman, saya nggak tahu masih ingat nggak sama janji nikah itu. Tapi ada satu part yang kita semua baca, yang semua kita ucapkan, yaitu kita berjanji akan mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Itu part yang kita janji sama-sama untuk mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Saya tahu buat teman-teman yang sudah terlanjur memberikan HP kepada anak-anak yang akan jauh lebih sulit. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, hari ini teman-teman dengar, mungkin effortnya akan lebih banyak. Mungkin harus lebih banyak luangin waktu sementara mereka
bergolak di dalam hatinya, pikirannya, temenin mereka main, ajak mereka naik gunung, naik rumah, naik genteng, apa aja yang bisa dinaikin. Rasanya lebih menyenangkan karena itu pengalaman saya waktu kecil. Saya diajak papa saya naik genteng, main layangan di atas genteng, itu jauh lebih indah buat saya. Itu jauh lebih indah. Bikin layangan sampai hari ini saya masih ingat itu. Ya bikin benang layangan, ya kita bikin supaya bisa menang melawan layangan-layangan lain. Begitu layangan lain putus, wah itu saya happy-nya bukan main. Saya rasa saya yang menang padahal papa saya yang main. Ya itu happy-nya sampai sekarang saya masih merasakan happy itu. Jadi teman-teman berjuanglah sama-sama dan sebentar kita akan simulasi main board game di sini. Ya board game menurut saya juga salah satu solusi buat di dalam keluarga. Ya walaupun ternyata pengetahuan saya sangat sedikit sekali tentang board game. Waktu kemarin sempat ngobrol sama Pak Edi, board gamenya apa? Monopoli. Wah itu mah ketinggalan. Ya masih banyak sekali board game. Nah hari ini kita mau coba praktek, kita mau main sama anak-anak kita. Bapak Ibu bisa silakan jemput anaknya di ruangan sana, diajak ke sini, disiapin bangku, kita main sama-sama. Panggil namanya, ayo kita main game bareng. Oke, siap? Silakan menuju ke ruangan belakang, ambil anaknya masing-masing, ambil bangkunya, tarik di sini, kita main sama-sama setengah jam ke depan. Tuhan Yesus memberkati.